Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Herawati dari Prodi Fikih PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620500055. Video ini merupakan tugas pengganti UTS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman SAG MPDI. Pengertian ibadah. Secara etimologis, kata ibadah merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang kelihatan bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wa zul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian syidat wa kilas, yakni kekerasan dan kekasaran. Menurut N. Quraisy Shihab, ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, ibadah dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ibadah qasyah, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya secara khusus sudah ditetapkan oleh nas, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah ammah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti makan, minum, bekerja, amar ma'ruf nahi munkar, berlaku adil, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah terbagi dalam 6 macam, antara lain: 1. Ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan doa. Yang kedua, ibadah-ibadah berupa perbuatan seperti menolong orang yang kesusahan, berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang merusak puasa. Keempat, ibadah-ibadah yang terdiri dari melakukan dan menahan diri dari suatu perbuatan seperti iktikaf, duduk di dalam rumah Allah, serta menahan diri dari ijma dan mubasyarah atau bergaul dengan istri, haji, tawaf, wukuf di Arafah, ihram, serta menahan diri ketika haji atau umroh dari menggunting rambut, memotong kuku. Yang kelima, ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya dan memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah dan memerdekakan budak dengan kafarat. Yang keenam, ibadah-ibadah yang meliputi perkataan, pekerjaan, khusyuk, menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya seperti sholat. Ibadah dari segi berdasarkan pelaksanaannya digolongkan menjadi 3. 1. Ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, yaitu ibadah jasmani dan rohani, contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu ibadah rohani dan harta, contohnya membayar zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, yaitu ibadah jasmani, rohani, dan harta, contohnya ibadah haji. Hikmah adanya ibadah. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus meninggalkan
segala bentuk pekerjaan syirik. Yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia adalah setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh maksiat. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang keempat, berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena ia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Yang kelima, tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah, senantiasa dawam menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Demikian video presentasi macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Semoga bermanfaat, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aden Sudarman SAG MPDI atas bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.